Firly Bahuri mengucap salam, berani jujur hebat. Siapa sangka, kejujuran sangat sulit diungkap. Yang berani dibekap. Para kroni malah berjalan makin tegap. Firly Bahuri kini agak tergagap, mengingat pemilu tahun 2024 sudah semakin dekat. Hanifah Sutrisna, Ketua Umum National Corruption Watch, berkicau menghimbau rakyat untuk berani mendukung Firly Bahuri yang dikriminalisasi. NCW bergerak dengan deras di tengah capres sibuk kampanye Pilpres. Telunjuknya membuka mata, langkahnya membuka nalar kita, rakyat Indonesia. Kami masih mengatakan di proses kriminalisasi ya. Kenapa saya bisa tetap berpegang pada proses kriminalisasi? Karena proses mentersangkakan Firly ini sangat panjang sekali proses. Menurut NCW, phishing atau trap terhadap seorang pejabat negara, terutama pejabat negara di Komisi Anti Rasuah, adalah hal yang patut kita pertanyakan. Apakah menjadikan Firly Bahuri sebagai tersangka benar-benar murni karena tindakan kriminal yang dilakukan, atau bagian konspirasi besar yang saat ini sedang berjalan? Menurut kami bahwa phishing atau trap terhadap seorang pejabat negara, terutama pejabat negara di Komisi Anti Rasuah, ini ada hal-hal yang patut kita pertanyakan. Apakah mentersangkakan Firly Bahuri ini benar-benar murni karena tindakan kriminal yang dilakukan oleh Firly Bahuri, atau ini sebenarnya ada bagian konspirasi besar yang saat ini sedang berlangsung. Seperti kita ketahui bahwa menjelang Pilpres pemilu 2024 ini ada dugaan-dugaan yang NCW sampaikan yang tidak diproses hingga saat ini. Subdit 5 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada bulan Agustus tahun 2023 berusaha mencokok Firly Bahuri dengan dugaan main uang dengan Syahrul Yassin Limpo sebesar 1 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Begitu kata liputan 6.com edisi 28 Oktober tahun 2023. Geliat kasus Syahrul Yassin Limpo jadi viral. Buzzer koruptor memang tak ada lawan. Menebar foto palsu seolah original. Menggiring opini, mencuci otak rakyat dunia maya. Hanifah Sutrisna geram. Firly Bahuri telah dikriminalisasi. Namun, sinyalemen itu pun telah ditangkap oleh Firly Bahuri. Mentersangkakan Firly Bahuri ini, pada saat ada upaya, ada dugaan SYL menerima suap atau melakukan korupsi di Kementerian Pertanian, ini ada hal-hal janggal. Yang pertama, hal janggalnya itu kalau kami melihat bahwa pada saat pengambilan video Firly Bahuri di lapangan bulu tangkis itu terlihat seperti disetting dengan baik karena videonya tidak bergerak sama sekali. Edi Hartono memang tidak tampan, tapi dia setia kawan. Bersama dengan Trikus Herianto, Didi Juan, dan Dwi King, fakta ditampakkan bahwa Syahrul Yassin Limpo tidak menawan. Kemudian jika kita lihat bagaimana begitu santainya Firly Bahuri menerima kehadiran SYL di lapangan bulu tangkis itu, memperlihatkan bahwa sebenarnya kalau kami dapatkan informasi dari kawan-kawan yang ada di sana, bahwa sebenarnya Firly Bahuri sudah berapa kali menolak untuk tidak bertemu sama SYL ini. Cuman pertemuan SYL ini dia mengatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan kasusnya. Dia hanya ingin berdiskusi aja. NCW melanjutkan, mengatakan bahwa kasus Formula E ditolak. Deputi Penindakan KPK tak mau gerak. Menindak Anies Baswedan. Tidak cukup bukti menjadi alasan. Dimulai dari kegagalan pada saat men-TSK-kan Anies Baswedan di Formula E. Pada saat itu disinyalir mantan Deputi Penindakan KPK tidak setuju karena tidak cukup alat bukti. Masih ingat William Aditya Sarana? News.detik.com edisi 15 November tahun 2019 bilang, William diseret ke Badan Kehormatan. Gegara bongkar rancangan anggaran. Sugianto, Ketua LSM maju kotanya bahagia warganya. Lapor ke Badan Kehormatan Dewan DKI Jakarta. William dibilang telah langgar kode etik. Angkat masalah ke ranah publik. Pemprov DKI lalu berkelit. Anggaran 82,8 miliar lem Aibon telah salah ketik. Gak heran Prabowo tergelitik. Etik-etik, endas mau etik. Soal etik. Endas mau etik. Lalu Airlangga Hartarto, sang Menko Perekonomian. CPO yang diekspor dan telepon genggam yang diimpor masuk dalam pemeriksaan. Halo PS Store, apa kabar? Salah satunya adalah dugaan keterlibatan dari salah satu menteri koordinator yaitu AH. Yang diduga terlibat dalam ekspor CPO dan turunannya ilegal ya. Pada saat kami mendapatkan informasi rahasia terkait dengan pemeriksaan saudara AH pada saat adanya dugaan keterlibatan dalam impor handphone ilegal yang melibatkan PS Store.
Nah, di sini kalau dari teman-teman penyidik mengatakan bahwa sudah cukup alat bukti dan saksi untuk menjerat AH ini sebagai salah satu tersangka atau persekongkolan dalam impor handphone ilegal ini. Lanjut Hanifah Sutrisna mengatakan, belum lagi Menteri Perdagangan. Impor gula oleh Zulkifli Hasan diindikasikan melanggar undang-undang. Rangkaian-rangkaian peristiwa yang dugaan sangat kuat bahwa beberapa orang menteri, termasuk Menteri Perdagangan, Saudara ZH, melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang boleh dikatakan melanggar Undang-Undang Tipikor. Program strategis nasional memang bergizi. 75-80 izin usaha pertambangan yang mati, hidup lagi didorong gratifikasi. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menjadi sehat dan penuh nutrisi. Kemudian ada keterlibatan dari Menteri BL, ya kan, terkait dengan beberapa kasus yang diduga dia menerima gratifikasi atau upaya-upaya untuk memperkaya orang lain dengan melalui izin-izin yang dicabut kemudian dihidupkan lagi. Kemudian Rempang Eco City, tak tanggung, 381 triliun rupiah, Cina berinvestasi. Keberhasilan relokasi Rempang Eco City cuma liur di sela gigi. Kalau sudah begini, siapa yang bakal bikin modal kembali? Generasi nantilah yang gigit jari. Atas temuan-temuan tersebut, Komnas HAM menyampaikan posisi dan sikap sebagai berikut. Lagi-lagi program strategis nasional. Lumbung pangan nasional yang dinamai Food Estate ikut melesat. Jargon ketahanan pangan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 dikomandani Menteri Pertahanan. Dijalankan Menteri PUPR dan Menteri Pertanian, serta PT Agroindustri Nasional yang korporasinya bergerak di lingkup ketahanan energi dan pangan. Dibentuk dan didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan. NCW yakin Firly Bahuri pun tahu bahwa pada proyek yang memakan anggaran sebesar 1,9 triliun rupiah pada tahun 2020 sampai tahun 2021 dan mencapai 4,1 triliun rupiah pada tahun 2022 telah terjadi pelanggaran. PT Agrinas diduga telah menyalahi kesepakatan, tapi penalti tak pernah diberikan. Food Estate telah gagal, lumbung pangan nasional terkesan hanya akal-akalan untuk menyerap anggaran. Ada lagi dugaan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri PS atau Menhan yang mengatakan bahwa pelaksanaan dari food estate ini tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam kontrak, tapi tidak ada sampai saat ini sanksi yang diberikan. Padahal kalau dilihat dari pelaksana dari food estate ini PT Agrinas itu semuanya orang-orangnya Prabowo Subianto. Jadi menurut saya ini ada hal yang sangat krusial yang diketahui oleh Firly Bahuri tapi dihentikan. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin menyayangkan pemerintah memasukkan kembali food estate dalam alokasi anggaran strategi transformasi ekonomi tahun 2024 di bidang ketahanan pangan yang ditetapkan sebesar 108,8 triliun rupiah. Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar 108,8 triliun rupiah. FIBUE Indonesia menyampaikan penyebab proyek food estate yang digagas sejak pemerintahan Soeharto belum ada yang berhasil. Program lumbung nasional atau food estate yang digagas mulai dari era Presiden Soeharto sampai era Presiden Jokowi hingga kini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meski program tersebut menjadi salah satu dari program strategis nasional 2020-2024, tetapi banyak pihak menilai program tersebut gagal. Padahal menurut pakar, program lumbung pangan bersifat jangka panjang yang tidak dapat berhasil dalam waktu yang singkat. Pengamat pertanian Hudori mengingatkan bahwa seluruh lahan yang digunakan untuk program ini berada di luar Pulau Jawa. Akibatnya, tingkat kesuburan lahan-lahan tersebut tidak lebih baik dari lahan pertanian di Jawa. Maka dari itu, waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan produktivitas yang baik tidak bisa dijangkau dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Surat pengunduran diri Firly Bahuri 2 kali dikirimkan. Sebuah kode yang disiratkan, ada hal esensial yang ingin disampaikan. Selama kurun waktu 2 bulan 3 bulan belakangan, Kapolda Metro Jaya ingin melakukan proses penahanan. Tertahan isyarat dari atasan, tarik ulur menunjukkan adanya kepentingan. Bahwa selama kurun waktu 2 bulan 3 bulan terakhir ini kan, bagaimana upaya dari Kapolda Metro Jaya untuk segera menahan mantan ketua KPK ini, namun prosesnya itu masih tarik ulur. Ada sesuatu yang benar-benar sangat esensial yang Firly Bahuri ini pengen sampaikan. NCW bilang,
tragedi Agus Raharjo tahun 2017 kembali terulang. Info dari Komisioner KPK yang sudah mantan mengatakan bahwa Agus Raharjo memang pernah melakukan pertemuan tentang proses penyidikan atau proses hukum terhadap terdakwa Setia Novanto yang diduga mengarah kepada penghentian. Mungkin pada saat itu kalau melihat dari pernyataan Agus Raharjo dan pernyataan dari mantan Komisioner KPK lainnya, memang pada saat itu Agus Raharjo pernah curhat, dipanggil, dan disampaikan hal tersebut. Dan ini pun sudah diungkap juga sama kawan-kawan di Tempo, bahwa pada saat ada pertemuan dengan awak media, dikatakan bahwa kemarin Agus Raharjo mengatakan dia dipanggil Presiden dan seperti marah, mengatakan untuk segera dihentikan pemeriksaan terhadap Setia Novanto terkait dengan kasus korupsi IKTP. Ocahan Agus Raharjo ke wartawan memang lambat diungkapkan, akhirnya dianggap hoax dan hate speech serta rawan masuk bui. NCW berharap Firly Bahuri tak takut untuk ungkapkan, jangan tunggu sampai pelaku pegang peranan. Mereka, NCW, NGO, dan LSM anti rasuah siap backup dan turut turun tangan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Agus Raharjo kan sekarang malah Agus Raharjo yang diadukan karena dianggap speech kan, pencemaran nama baik segala macam. Ya namanya jabatan ketua KPK itu kan jabatan politis. Apapun yang tindak tanduk yang dilakukan atau ucapan yang dilakukan atau pengungkapan atau kesaksian yang dilakukan oleh seorang ketua KPK pasti berdampak politis. Dan saya meyakini Firly Bahuri ini mengetahui proyek-proyek mercusuar, proyek-proyek besar yang mengalami kegagalan dan ada dugaan-dugaan korupsi di dalamnya. Nah, tapi karena kami melihat bahwa Firly Bahuri berusaha membela diri dia dengan buying time, menulis surat yang salah lah, sekarang mengirim surat lagi lah, ngasih sinyal-sinyal. Bagi kami, jika ada hal-hal yang sifatnya harus diungkapkan. Pengungkapan korupsi ini memang tidak mudah, karena melibatkan orang-orang besar, orang-orang yang memiliki pengaruh, orang-orang yang akan bisa membuat seorang saksi menjadi terdakwa, seorang saksi menjadi tersangka. Ini bukan hal baru yang perlu kita perdebatkan. Pengungkapan ini tidak dilakukan, pasti ada campur tangan seorang penguasa atau sekelompok penguasa yang menyatakan bahwa negeri ini tetap harus kondusif. Jadi tidak ada hal yang bisa menaikkan tensi. Tapi yang namanya pengungkapan korupsi yang sebagai kejahatan luar biasa ya tidak bisa ditransaksikan seperti itu. Penguasa, berilah hamba-Mu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, berilah hamba-Mu uang, beri hamba uang.